Oh, di sini udah uptrend lagi nih. Nah, di sini ada area ya, ada area rally base rally, di sini juga ada rally base rally, tapi belum ada EMA 9-nya. Gimana Mas? Ya kita tunggu sampai EMA 9-nya masuk ke dalam area mereka. Oh, ternyata belum ada. Dan seterusnya seperti itu. Nanti saya perlihatkan data backtest dan juga forward test gitu ya. Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah Forex Trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam video ini teman-teman saya mau ngebahas topik yang ini sering banget kita lupain sebagai seorang trader, yaitu backtest dan juga forward test. Nah, yang nonton video ini nih, siapa kira-kira yang pernah ngerasa ragu, teman-teman ngerasa nggak yakin sama sebuah strategi? Teman-teman udah pernah belajar nih mungkin strategi A, strategi B, atau strategi C. Contoh gampang deh, teman-teman udah pernah belajar unfill order sama kita. Tapi teman-teman ngerasa pas di awal teman-teman yakin banget pas belajar, wah ini keren banget, ini bisa banget ini kita aplikasikan ke dalam tradingan kita. Tapi pas teman-teman praktek, kok kayaknya SL terus ya, kok akunya nggak berkembang, kok akunya di situ-situ aja, nggak berkembang, nggak turun ya, di situ-situ aja, ini SLTP, SLTP, SLTP kayak gitu. Teman-teman jadi makin ragu, teman-teman nggak yakin. Padahal pas teman-teman ngelihat teman-teman di luaran sana, kok mereka bisa berkembang ya, ini yang salah siapa nih kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman ngerasa ragu. Nah, untuk ngejawab keraguan teman-teman tersebut, ini backtest sama forward test perannya penting banget sama diri teman-teman. Ini ngaruh juga ke psikologis kita, ngaruh juga ke evaluasi dari trading plan yang kita ambil gitu. Jadi trading plan itu kita bisa tes dengan backtest dan juga forward test. Nah, buat lengkapnya teman-teman kita langsung bahas aja ke layar. So pastiin untuk nonton video ini sampai akhir biar dapetin manfaat yang maksimal. Kita langsung gas aja. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam trading view dan yang akan kita bahas sekarang yaitu backtest dan juga forward test. Sebetulnya backtest dan forward test ini punya fungsi yang sama. Dua-duanya ini fungsinya untuk ngetes strategi trading kita gitu. Cuman bedanya kalau backtest ini ke belakang, ngetesnya kalau forward test ini ke depan. Kira-kira sederhananya kayak gitu. Nah, kita mau bahas dulu yang backtest. Jadi backtest ini adalah salah satu kegiatan testing yang kita lakukan dengan data yang sudah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman buka MT4, teman-teman buka TradingView gitu ya, teman-teman udah ngeliat nih candle-candle yang sudah terjadi gitu kan di masa lalu gitu. Dan kita akan testing strategi tersebut dengan candle-candle yang sudah terjadi. Kira-kira dengan strategi yang kita sudah gunakan, contoh misalnya di teman-teman di komunitas NFC kita kan menggunakan unfill order. Kita ngelihat follow trend, kedua kita menggunakan area UFO dan 4 struktur, kemudian kita menggunakan EMA 9 multiple time frame. Nah, ketika teman-teman menggunakan variabel tersebut, kita testing tuh. Misalnya teman-teman backtest mau dari kapan? Kan teman-teman bisa mungkin backtest mulai dari 1 tahun yang lalu, teman-teman bisa mulai backtest 2 tahun yang lalu, atau mungkin teman-teman yang mau serius backtestnya bisa sampai 5 sampai 10 tahun yang lalu. Ya makin banyak data yang kita collect, ini makin banyak juga insight yang kita dapetin. Jadi makin banyak juga nih keputusan apa sih yang akhirnya kita dapatkan gitu. Oh ternyata setelah saya melakukan backtest misalnya di pair Euro USD, ternyata dengan area unfill order ini, dengan UFO, strategi UFO ini bekerja dengan sangat bagus banget. Setahun waktu itu misalnya saya backtest 1 tahun, ini dapetin misalnya RR-nya sekian gitu, saya dapetin profit sekian dari modal sekian. Apakah itu goalsnya teman-teman atau bukan? Kalau misalnya goalsnya teman-teman kan kita setelah itu bisa trading, lanjut ke real trading kita dengan strategi tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kayaknya ini nggak cocok deh sama saya strateginya, kayaknya ini bukan goalsnya saya deh, teman-teman kan bisa ngambil strategi yang lain kan, jadinya seperti itu. Nah itu fungsi dari testing juga gitu, dari backtest, dari forward test juga sama seperti itu tujuannya gitu. Atau mungkin teman-teman yang ngerasa ragu misalnya, kok teman-teman yang lain ini profit ya kok saya enggak gitu ya. Nah itu kan ragu-ragu teman-teman, ini sebetulnya UFO ini bekerja dengan bagus apa enggak sih, ini bener-bener oke nggak sih untuk digunakan sebagai strategi trading. Nah ini biasanya masih sering masih sering banget dilontarkan sama teman-teman yang belum pernah melakukan backtest. Karena biasanya ada yang beda nih antara yang udah pernah melakukan backtest dan ada yang belum pernah backtest. Ini biasanya beda. Yang udah pernah backtest dia udah tahu hasilnya seperti apa. Yang belum pernah backtest ini masih nerka-nerka. Oh ini kayaknya oke nih, oh ini kayaknya oke nih gitu. Tapi kalau udah backtest, teman-teman udah tahu euforianya. Oh ternyata di setiap strategi trading ini memang tidak semua pair cocok teman-teman. Sama di strategi unfill order juga tidak semua pair cocok. Ada yang ternyata lossnya lebih banyak daripada winnya. Ada beberapa pair yang bagus banget winnya daripada lossnya gitu ya. Nah data tersebut teman-teman yang nggak bisa asal
ini bagusnya dipakai di pair apa gitu. Nah, teman-teman perlu lakukan backtest dan forward test biar teman-teman dapat confidence, teman-teman juga dapat datanya secara maksimal gitu. Contohnya backtest kayak gimana, Mas? Oke, kita misalnya mundur deh, nggak usah jauh-jauh lah ya gitu. Kita coba misalnya mundur ke mana? Kita coba mundur dari awal bulan aja misalnya. Dari September gitu ya. Kita potong. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan TradingView yang berbayar, ini kita bisa potong nih si chartnya gitu. Jadi backtest teman-teman aku saranin sih pakai TradingView biar lebih enak. Kemudian kita nyalain iZone-nya, kita nyalain juga EMA 9 multiple time frame-nya. Plan kita follow trend, kita lihat trennya unconfirm, berarti ya kita nggak perlu lah ya, kita nyalain aja. Kita pengen trennya confirm, ini kan unconfirm nih dari sisi si iTrend-nya, jadi kita no trade dulu di Euro USD. Nah, sekarang sudah mulai confirm up. Oke, sudah mulai confirm up, berarti plan kita mencari area signifikan signifikan si unfilled order. Kita potong. Oke, di sini ada area. Nah, di sini ada area rally base rally. Kita plotting, teman-teman. Nah, kita plotting datanya. Kita tarik pakai, ya teman-teman bisa pakai Fibonacci gitu ya, untuk nandain di mana entry, di mana SL gitu kan. Kemudian kita nyalain pelan-pelan, dan ada EMA 9-nya juga kan di dalam sini, ada EMA 9-nya juga. Kejemput hit SL, kita coba tambahin dulu buffer zone 97, kita buletin jadi 80 kurang 5 75. Oke. Oh, ternyata belum SL. Ingat, kita tetap perlu pakai buffer zone. Terus kita nyalain lagi. Ternyata hit sampai ke TP2 sentuh di sini, kita nyalain lagi dan hit sampai ke TP3. Ini teman-teman dapat nih datanya. Oh, ternyata yang di sini works nih datanya. Ada satu plan, ada satu trading plan yang dapat sampai ke TP3. Teman-teman collect datanya banyak gitu ya. Itu yang disebut backtest gitu. Lanjutnya misalnya, ada lagi nggak area signifikan unfilled order yang bisa teman-teman ambil gitu kan? Nah, ini trennya aja kan nggak jelas ya. Kita karena pengen kan follow trend. Trennya kalau masih belum jelas ya kita nggak pakai. Lanjut lagi. Oh, di sini udah uptrend lagi nih. Nah, di sini ada area ya, ada area rally base rally, di sini juga ada rally base rally, tapi belum ada EMA 9-nya. Gimana, Mas? Ya kita tunggu sampai EMA 9-nya masuk ke dalam area mereka. Oh, ternyata belum ada. Dan seterusnya seperti itu. Nanti saya perlihatkan data backtest dan juga forward test gitu ya. Jadi kira-kira untuk backtest seperti itu. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu forward test. Oke, kalau dari forward test teman-teman, kalau dari forward test ini kebalikannya aja sih. Kalau forward test ini kita ngetes strategi ke depan gitu. Jadi forward test ini lebih mengasah. Kalau backtest tadi tujuannya kita untuk dapetin strategi ini kita nih works apa enggak sih, ini bertahan nggak nih dengan kondisi market di tahun-tahun sebelum-sebelumnya, ini survive nggak nih strateginya gitu, kebikin akun kita survive nggak nih. Nah, kalau forward test ini kita lebih ke melatih psikologis dari segi menunggunya gitu kan, euforia kita mau cut loss atau cut profitnya gitu kan, karena kan kita menggunakan TP dan juga SL. Ini kan banyak nih teman-teman yang masih gatal gitu kan, aduh ini cut profit aja nih atau ini cut loss aja nih gitu. Nah, ini kalau forward test ini di satu sisi tetap kita bisa tahu datanya, cuman kelemahan dari forward test dibandingkan backtest. Kalau backtest kita mau nge-collect data 1 tahun, ini bisa kita persingkat. Misalnya 1 tahun kalau misalnya kita punya dedicated time untuk backtest, ini paling cuma selesai dalam waktu 1 bulan. Tapi kalau forward test ya nggak bisa. Forward test misalnya teman-teman menggunakan time frame 60 menit aja ya kita kan perlu nunggu. Kita perlu nunggu pending order kita kejemput, kita perlu nunggu hit sampai TP atau SL-nya. Jadi ya forward test lebih lama. Cuman forward test ini punya keuntungan ya kita bisa lebih menjaga psikologis. Jadi kita kenal nih, oh gini loh rasanya nunggu, oh gini loh rasanya ketika ke hit SL, ketika hit TP itu seperti ini loh rasanya. Forward test ya teman-teman bisa lakukan di akun demo, atau ya teman-teman lakukan di akun TradingView aja ya, ini udah pas banget. Contoh kalau misalnya backtest, forward test itu seperti apa, contoh kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada beberapa data yang udah pernah di-collect juga. Contoh, misalnya di Euro CAD sesuai dengan rules yang kita ambil, di sini ada drop, base drop, kemudian ada EMA 9, ada 4 EMA, ya kita plotting nih di sini kan. Kita hit, kita entry SL TP-TP-nya gitu.
Kemudian ini teman-teman capture aja, teman-teman screenshot. Jadi pilihannya ada beberapa. Teman-teman bisa capture seperti ini, bikin template seperti ini, atau ya teman-teman pakai Excel ya, pakai Excel atau mungkin spreadsheet gitu ya. Jadi data-datanya lebih lengkap kalau di Excel gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak mau pusing, nggak mau ribet ya, teman-teman pakai, kalau saya biasa pakai PowerPoint. Nah kayak gini aja, tinggal di capture aja, kasih status di atasnya. Ini Euro CAD, ini before ke hit, ini ketika pending order, dan ini terhit di sini dan hit sampai TP2 lanjut SL. Teman-teman kasih ini statusnya, oh sampai TP2. Lanjut lagi. Euro CHF, entry di drop, base drop di sini, EMA 9 ini kan di luar. Ketika harga masuk, ketika harga naik ke atas EMA 9 masuk karena dekat proksimal, dan ke hit di sini, ke entry di sini hit sampai TP2 lanjut ke SL. Jadi nggak sempat sampai TP3 di sini ya. Lanjut lagi CFGPY, di sini ada drop, base drop di sini, dan hit SL. Jadi datanya teman-teman dapetin gitu. Teman-teman capture before dan afternya. Itu untuk forward test. Untuk yang backtest juga sama. Contohnya kayak gimana? Ini contoh dari hasil backtest. Jadi backtest itu gini. Oke, sekarang 2024 saya mau ngetes backtest di pair Euro USD dari tanggal 1 Januari 2023. Ya udah teman-teman mulai nih dari 1 Januari ya, dari Januari 2023 gitu. Teman-teman masukin datanya, tanggal plannya diambil tanggal berapa gitu kan. Terus abis itu pairnya apa, posisinya apa nih, sell apa buy gitu kan, teman-teman masukin. Formationnya apa. Nah, di sini karena kita menggunakan UFO berarti kita pakai iZone apa enggak. Trennya gimana, tren 4 EMA-nya juga seperti apa. EMA 9-nya ada apa enggak gitu kan. Teman-teman masukin backtest ya. Kalau backtest ini biasanya kita masukin semua variabel yang ada. Mau EMA 9-nya ada apa enggak ada. Nah, jadi kan setelah data backtest ini kita jadi tahu, oh ternyata contoh misalnya kita sortir nih ya. Euro USD dari bulan Januari sampai ke bulan Desember ini itu ada 200 transaksi. Oke, ada 200 transaksi. Dari 200 transaksi ini teman-teman, yang kita coba filter dari 200 transaksi, kita cuman pengen sesuai dengan basic rules-nya kita. Kita pengen trennya itu confirm. Kita jadi pilih yang confirm aja. Trennya confirm sama confirm expired. Kemudian kita plotting semua, kita filter. Nah, oke, kita pengen trennya ini confirm semua. Kemudian kita pengen ngambil selain counter trend, kita ngambil EMA 9-nya yang yes only. Oke. Jadi dari 2023 Januari sampai Februari sampai Desember ini cuman ada 27 transaksi. Jadi sedikit banget. Itu kalau dirata-ratain 12 bulan cuma ada 27, ya paling sebulan cuma berapa? Cuma 3, cuma 2, cuma 3 atau 4 gitu ya. Jadi sedikit banget kan. Dengan 27 transaksi, berapa R yang bisa kita hasilin? Ternyata dapat 50 R. Kira-kira worth it nggak? 1 tahun 1 pair 50 R gitu ya. Teman-teman dapetin 50 reward gitu. Nah, teman-teman dapetin datanya dari sana. Oh, ternyata worth it. Ada juga pair-pair yang nggak worth it gitu kan. Contoh misalnya kita coba cek aja. Ini kan banyak banget pair-pair yang kita collect ya datanya gitu ya. Kita contoh misalnya ke Euro CHF. Nah, di Euro CHF juga sama. Di Euro CHF coba kita lihat 1 tahun ini ada 73 transaksi. Dari 73 transaksi kita coba filter lagi ya. 73 transaksi selama 1 tahun ini ya terbilang sedikit kan. Nah, kita coba lihat. Kita pengen EMA 9-nya yang yes. Kemudian kita pengen yang trennya ini confirm only. Kemudian kita pengen tren 4 EMA-nya selain counter trend. Cuman ada berapa transaksi nih? Cuman ada 8 transaksi. Dari 8 transaksi cuma dapat 7. Kira-kira worth it apa enggak? Nah, teman-teman kan bisa menyimpulkan pada akhirnya ketika backtest. Oh, berarti kayaknya Euro CHF nggak perlu diambil deh gitu kan, kira-kira kayak gitu. Dan ini akan teman-teman lakukan. Saya udah pernah nge-review jurnal ini. Ini kan pairnya satu-satu nih. Di akhir sini kan udah saya pernah compile ke 28 pair. Semuanya saya satuin dan teman-teman dapat hasilnya itu ada videonya. Nah, nanti boleh nih coba dikasih linknya di sini biar teman-teman setelah nonton video ini bisa nonton video saya nge-review jurnal trading 2023 gitu ya. Teman-teman boleh klik link di atas.
So kita coba bikin bullet poinnya nih. Ini catatan-catatan penting lah ya yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi backtest ini adalah kita nge-collect data dari masa lalu. Jadi backtest ini kita ngetes dari data masa lalu ya. Tes data dari masa lalu menggunakan strategi yang kita gunakan. Dengan tujuan kita jadi tahu nih strategi tersebut works atau tidak. Jadi ini tujuan kita. Ketika teman-teman baru belajar sebuah strategi, apa yang perlu dilakukan ya backtest dulu. Kemudian setelah backtest baru teman-teman bisa forward test gitu. Jadi tujuan dari backtest ini untuk ngetes dulu nih strategi tersebut ini work atau tidak gitu, sesuai dengan ekspektasi teman-teman atau tidak. Kemudian kalau misalnya forward test ya, forward test ini kita ngetes market live. Jadi makanya teman-teman bisa melakukan demo atau mungkin di TradingView tapi dengan real market yang bekerja saat ini. Gitu tujuannya ini lebih mengasah ke psikologis gitu ya. Kemudian teman-teman juga ngetes dari kira-kira gini, misalnya nanti ketika teman-teman sudah melakukan backtest kemudian forward test ternyata ada perbedaan data nih. Di backtest win rate-nya misalnya 60%, di forward test ini 40%. Teman-teman bisa evaluasi apa yang beda padahal yang sudah saya lakukan sama kok gitu. Backtest iya, forward test iya. Nah, di forward test karena market live ini teman-teman bisa nge-adjust resiko yang teman-teman ambil. Ternyata di backtest kan karena nggak pakai resiko, jadi ya udah teman-teman dapetin win rate-nya segitu kan. Tapi dengan forward test ya teman-teman kalau misalnya di MT4 perlu melakukan masukan lot dan lain-lain gitu kan. Ini kan jadi berpengaruh ke win rate yang kita dapetin. RR yang kita dapetin ini akhirnya seperti apa, hasilnya itu seperti apa, loss-nya berapa, profit-nya berapa, kan seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan adjustment dari sana gitu. Nah itu untuk forward test seperti itu. Jadi backtest dan forward test ini penting banget untuk ngejaga psikologis kita, untuk bisa menjawab keraguan kita terhadap sebuah strategi. Kira-kira kayak gitu. Oke teman-teman, kita tadi udah bahas mengenai tentang backtest dan juga forward test. So, kita coba rangkum lagi nih sedikit gitu ya. Backtest dan juga forward test. Kalau backtest tadi, backtest kita mengkolek data dari masa lalu dan kita tes strategi kita di masa lalu sampai ke masa yang akan datang gitu. Jadi teman-teman bisa dapetin data yang real gitu ya. Teman-teman tahu nih, oh strategi teman-teman ternyata bekerja atau tidak dengan baik di sana. Kemudian setelah itu teman-teman bisa lanjut ke forward test. Forward test ya teman-teman bisa melakukannya di akun demo ataupun ya teman-teman bisa melakukannya di TradingView secara market live. Jadi teman-teman bisa mengasah psikologis di sana gitu. Ketika teman-teman sudah dapetin, ini ngebangun kepercayaan diri teman-teman bisa lebih maksimal lagi gitu. Jadi keraguan-raguan antara sebuah strategi trading ini bisa diatasi dengan backtest dan forward test. Di sini mungkin yang teman-teman nonton video ini ada yang belum pernah backtest atau forward test, pastiin teman-teman untuk coba untuk backtest dan forward test. Nanti saya coba kasih juga file untuk template journalingnya seperti apa gitu ya. Teman-teman boleh juga hubungi tim konsultan edukasi untuk dapetin file tersebut. Nah buat teman-teman yang nonton video ini dan masih bingung, Mas saya mau backtest dan forward test gimana? Orang strategi tradingnya aja belum tahu harus seperti apa. Mas Dwi Anggara ini akan adain kelas Survival to Mastery. Di kelas tersebut teman-teman bisa dapetin core strategi yang Mas Dwi Anggara sudah gunakan selama bertahun-tahun dan komunitas NFC gunakan juga selama bertahun-tahun. Jadi teman-teman bisa dapetin panduan yang jelas banget, yang struktur banget di sana gitu. Nah buat teman-teman yang mau tahu lebih lengkap tentang kelas Survival to Mastery, kapan diadakannya dan kelasnya ini akan membahas apa aja sih, teman-teman bisa hubungin tim konsultan edukasi di link di bawah. Teman-teman cari aja www.nfc.co.id/ec. Teman-teman boleh kontak teman-teman konsultan di sana dan teman-teman tanya mau daftar Survival to Mastery atau kelas Survival to Mastery itu apa dan kapan akan diadakan gitu ya. Oke teman-teman, gimana setelah nonton video ini? Boleh teman-teman kasih pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah dan pastiin untuk like video ini dan subscribe channel NFC Forex TV biar teman-teman dapetin manfaat yang maksimal dengan video edukasi selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.